Salam dan bahagia Bapak dan Ibu guru yang hebat. Perkenalkan, nama saya Suarman Zebua, calon guru penggerak Angkatan 6 dari Kota Gunung Sitoli, Provinsi Sumatera Utara. Pada saat ini saya akan memaparkan tentang koneksi antar materi modul 3.2. Jika diibaratkan sekolah sebagai sebuah ekosistem, maka sekolah adalah sebuah bentuk interaksi antara faktor biotik atau unsur yang hidup dan faktor abiotik, unsur yang tidak hidup. Kedua unsur ini saling berinteraksi satu sama dengan yang lainnya, sehingga mampu menciptakan hubungan yang selaras dan harmonis. Dalam ekosistem sekolah, faktor-faktor biotik akan saling memengaruhi dan membutuhkan keterlibatan aktif satu sama lainnya. Faktor-faktor biotik yang ada dalam ekosistem sekolah diantaranya adalah murid, kepala sekolah, guru, staf, tenaga kependidikan, pengawas sekolah, orang tua, masyarakat sekitar sekolah, dinas terkait, dan pemerintah daerah. Selain faktor-faktor biotik yang sudah disebutkan, faktor-faktor abiotik juga berperan aktif dalam menunjang keberhasilan proses pembelajaran. Di antaranya adalah keuangan, sarana dan prasarana, dan lingkungan alam. Dalam memandang serta mengelola sumber daya yang dimiliki oleh sekolah, seorang pemimpin pembelajaran dapat mengidentifikasinya dengan menggunakan dua cara pendekatan, yaitu pendekatan berbasis kekurangan atau masalah, deficit-based approach. Yang kedua, pendekatan berbasis aset, asset-based approach. Yang pertama, pendekatan berbasis kekurangan atau masalah, deficit-based approach, akan memusatkan perhatian kita pada apa yang mengganggu, apa yang kurang, dan apa yang tidak berfungsi dengan baik. Kita mengeluhkan banyak fasilitas sekolah yang tidak berfungsi dengan baik, buku ajar yang tidak lengkap, atau sekolah yang tidak memiliki laboratorium. Kekurangan yang dimiliki mendorong cara berpikir negatif, sehingga fokus kita adalah bagaimana mengatasi semua kekurangan atau apa yang menghalangi tercapainya kesuksesan yang ingin diraih. Semakin lama, secara tidak sadar, kita menjadi seseorang yang tidak nyaman dan curiga yang dapat menjadikan kita buta terhadap potensi dan peluang yang ada di sekitar. Yang kedua adalah pendekatan berbasis aset, asset-based approach. Adalah sebuah konsep yang dikembangkan oleh Dr. Catherine Kramer, seorang ahli psikologi yang menekuti kekuatan berpikir positif untuk pengembangan diri. Pendekatan ini merupakan cara praktis menemukan dan mengenali hal-hal yang positif dalam kehidupan. Dengan menggunakan kekuatan sebagai tumpuan berpikir, kita diajak untuk memusatkan perhatian pada apa yang bekerja, yang menjadi inspirasi, yang menjadi kekuatan, ataupun potensi yang positif. Keselarasan dan keharmonisan di dalam sekolah dapat terwujud apabila kita mampu memanfaatkan sumber daya yang ada dan kita wujudkan menjadi sebuah aset. Kemandirian dari suatu komunitas untuk dapat menyelesaikan tantangan yang dihadapinya dengan bermodalkan kekuatan dan potensi yang ada dalam diri mereka sendiri disebut pendekatan pengembangan komunitas berbasis aset. Pendekatan ini berfokus pada potensi aset atau sumber daya yang dimiliki oleh sekolah. Dalam hal ini adalah ekosistem yang ada di sekolah. Pendekatan komunitas berbasis aset ini sangat cocok diterapkan di sekolah karena ternyata banyak sekali aset yang dapat dijadikan kekuatan untuk menciptakan sekolah menjadi lebih baik. Adapun 7 aset utama sebagai modal yang ada di dalam sekolah yaitu sebagai berikut. Pertama, modal manusia. Modal manusia tersebut terdiri dari kepala sekolah, pengawas, guru, orang tua, dan murid, serta tenaga kependidikan seperti tata usaha, penjaga sekolah. Dan bagaimana memanfaatkan modal manusia tersebut dalam mewujudkan pembelajaran yang berkualitas? Sebagai contoh, dalam satu sekolah terdapat guru yang memiliki keahlian di bidang sains. Maka sekolah membuat klub sains untuk menggali potensi yang ada di bidang akademik untuk mengikuti perlombaan olimpiade. Dalam hal ini,
guru tersebut dengan keahliannya dapat berpengaruh terhadap murid sesuai dengan minat di bidangnya. 2. Modal sosial. Pemanfaatan modal sosial dalam hal ini dapat melalui kerjasama dengan KKG atau MGMP untuk meningkatkan kompetensi sekolah dan dengan puskesmas untuk meningkatkan mutu kesehatan di sekolah serta menjalin kerjasama dengan masyarakat sekitar lingkungan sekolah seperti RT, RW, desa, dusun, dan lain-lain. 3. Modal fisik. Modal fisik yang terdapat di sekolah adalah bangunan dan sarana prasarana yang dapat dimanfaatkan sesuai dengan bentuk dan manfaatnya. Misalnya, laboratorium komputer dapat dimanfaatkan untuk belajar mengenai TIK dan lain-lain. 4. Modal lingkungan atau alam. Lingkungan atau alam yang ada di sekitar sekolah merupakan modal yang sangat berharga untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, seperti memanfaatkan lingkungan menjadi area apotik hidup dan dapat dimanfaatkan untuk belajar tentang obat dan manfaatnya. 5. Modal finansial. Modal finansial sangat perlu dipertimbangkan karena untuk mewujudkan pembelajaran yang berkualitas perlu adanya perencanaan yang matang seperti pembuatan RKS yang mendukung untuk keberlangsungan proses pembelajaran menjadi lebih berkualitas. 6. Modal politik. Modal politik merupakan kerjasama dengan pihak luar seperti dukungan dari pemerintah daerah untuk menjalankan program sekolah, misalnya bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup atau Dinas Pertanian untuk membuat kebun sekolah, kebersihan lingkungan sekolah, pengembangan adiwiyata sekolah, dan lain-lain. 7. Modal agama dan budaya. Modal agama dan budaya untuk membantu proses pembelajaran lebih berkualitas, yakni dengan adanya warga sekolah dan lingkungan yang religius, adanya tokoh agama baik dari lingkungan sekolah maupun di lingkungan sekitar, dan terlibat aktif dalam komunitas keagamaan dan budaya daerah setempat. Misalnya menyelenggarakan program sekolah yang menunjang peningkatan budaya positif dan pendidikan karakter, dan menyelenggarakan kegiatan keagamaan dengan melibatkan tokoh agama di sekitarnya. Menjadi seorang pemimpin harus mampu memberdayakan dan memanfaatkan segala aset yang ada, meski sekecil apapun, dapat dipergunakan untuk pemenuhan kebutuhan murid. Pola pikir yang mencari-cari kekurangan yang dimiliki, kemudian berusaha mencari pemenuhan terhadap kekurangan tersebut, harus segera ditinggalkan. Pemimpin seyogianya dapat memberdayakan aset yang ada, sekecil apapun aset itu, namun untuk hasil yang besar. Fokus bagaimana menemukan, menggali, dan memanfaatkan aset yang akan menjadi kekuatan bagi sekolah. Kolaborasi harus dilakukan untuk mewujudkannya. Kita tidak bisa berjalan sendiri. Kita perlu bergotong royong memanfaatkan segala potensi yang ada di sekolah melalui sebuah aksi nyata dari tindakan yang terkecil sampai hal yang lebih kompleks. Kita harus fokus pada aset dan kekuatan, membayangkan masa depan, berpikir tentang kesuksesan yang telah diraih dan kekuatan untuk mencapai kesuksesan tersebut, mengorganisasikan kompetensi dan sumber daya. Dalam hal ini adalah aset. Sebelum belajar modul ini, saya seringkali berpikir bahwa untuk memulai sesuatu hal, kita melangkah dari mewujudkan solusi untuk memecahkan masalah, sehingga dalam tindakan yang dilakukan selalu berpikir berbasis masalah. Sehingga setelah saya mempelajari modul ini, saya tersadar bahwa banyak sekali potensi yang dapat kita gali untuk mewujudkan sekolah yang berkualitas dan menyenangkan. Hubungan dengan modul 1.1 Filosofi Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara memandang pendidikan sebagai suatu proses menuntun segala kodrat pada anak. Hidup tumbuhnya anak itu di luar dari kecakapan atau kehendak kita sebagai pendidik. Setiap anak adalah makhluk, manusia dan benda hidup yang hidup dan bertumbuh menurut kodratnya sendiri. Karenanya, sebagai seorang pendidik,
Kita hanyalah sebagai pamong dalam pembelajaran yang bisa menjadi teladan, pendorong, dan penyemangat bagi anak didiknya. Seorang pemimpin harus mampu mengelola salah satu aset yang dimiliki sekolah, yaitu modal manusia, baik guru maupun murid. Hubungan dengan modul 1.2, nilai dan peran guru penggerak. Peran guru penggerak sebagai pemimpin pembelajaran harus bisa menerapkan nilai-nilai guru penggerak dalam kesehariannya, seperti mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak pada murid. Dengan diterapkan nilai-nilai ini, maka sekolah akan dapat mewujudkan murid yang memiliki profil pelajar Pancasila. Hubungan dengan modul 1.3, visi guru penggerak. Seorang pemimpin haruslah bisa menyusun visi dan misi yang berpihak pada murid sebagai aset manusia yang ada di sekolah. Seorang pemimpin akan dapat melakukan perubahan yang menjadikan sekolah berbasis sumber daya yang mampu menggerakkan seluruh warga sekolah untuk melakukan perubahan yang akan berdampak pada peningkatan kualitas pembelajaran. Hubungan dengan modul 1.3, budaya positif. Seorang pemimpin dapat menggunakan budaya positif sebagai salah satu wahana untuk memberdayakan dan memanfaatkan aset yang ada, bisa dikaitkan dengan aset manusia. Hubungan dengan modul 2, pembelajaran berdiferensiasi, sosial, emosional, dan coaching. Pembelajaran berdiferensiasi mengelola sumber daya sesuai minat dan bakat murid, sehingga menghasilkan pembelajaran yang berkualitas dan berdampak pada murid. Pembelajaran sosial emosional melihat potensi-potensi dan kekuatan yang dimiliki oleh siswa agar dapat dikembangkan lebih jauh lagi dengan memperhatikan sisi sosial emosional siswa. Hubungan dengan coaching diperlukan dalam menggali potensi yang dimiliki oleh murid untuk dapat dikembangkan agar supaya siswa akan dapat berkembang dengan maksimal. Hubungan dengan modul 3.1, pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Sebagai pemimpin pembelajaran, kita harus mampu mengambil keputusan yang memerdekakan murid seutuhnya dan mengambil keputusan berdasarkan nilai kebajikan universal, memperhatikan paradigma, prinsip, langkah-langkah pengambilan dan pengujian keputusan, serta bertanggung jawab sebagai pemimpin yang bijaksana. Sebelum belajar modul 3.2 mengenai pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya, selama ini masih sering fokus dan berpikir berbasis kekurangan. Hal ini menyebabkan tidak jarang perasaan yang timbul adalah perasaan yang pesimis, negatif, sehingga berakhir dengan kegagalan. Namun setelah mempelajari modul 3.2 ini, sudut pandang mengenai pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya ini menjadi berubah, karena ternyata seorang pemimpin seharusnya selalu mengedepankan pola pikir berbasis kekuatan atau aset, sehingga hal tersebut membuat kita berpikir positif dengan memanfaatkan sumber daya atau aset yang ada di sekelilingnya. Demikianlah koneksi antar materi modul 3.2, semoga bermanfaat. Salam dan bahagia Bapak dan Ibu guru yang hebat.